Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 190 120 1004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting bagi individu yang dapat menunjang kegiatan perusahaan atau organisasi. Berikut penjelasannya. Komunikasi dalam bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting bagi individu yang dapat menunjang kegiatan di perusahaan atau organisasi. Di era globalisasi perekonomian saat ini membawa tantangan baru bagi organisasi untuk tetap bertahan hidup dalam persaingan yang semakin kompetitif. Organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis dituntut untuk memiliki SDM yang kompeten, yang mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara lebih baik. Individu harus terlatih untuk secara aktif bertanggung jawab atas perilaku mereka, mengembangkan dan saling berbagi informasi tentang pekerjaan. Pemberdayaan karyawan akan sangat menentukan kesuksesan organisasi. Organisasi harus menyadari bahwa makin kompetitifnya lingkungan bisnis memerlukan pembelajaran yang lebih efektif, pemberdayaan karyawan, dan komitmen yang lebih besar dari setiap orang yang terlibat di dalam organisasi. Perusahaan harus memahami bahwa kunci untuk meraih kinerja perusahaan yang lebih baik adalah komunikasi. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh mana kemampuannya, penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Menurut Argyris 1994 mendefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang kelompok atau organisasi atau sender mengirimkan informasi message pada orang lain, kelompok atau organisasi receiver. Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan mengirimkan informasi kepada penerima informasi melalui satu atau beberapa sarana komunikasi. Proses berlanjut di mana penerima mengirimkan feedback atau umpan balik pada pengirim pesan awal. Dalam proses tersebut dapat distorsi-distorsi yang mengganggu aliran informasi yang dikenal dengan noise. Selanjutnya, komunikasi menurut Courtland L. Booth dan John Vitale 2000A adalah sebuah proses menerima dan mengirim sebuah pesan. Dalam organisasi, komunikasi tidak sekedar proses menerima dan mengirim sebuah pesan dari satu individu ke individu lain. Komunikasi juga mencakup berbagai hal, yaitu pentransferan maupun pemahaman makna. Komunikasi yang efektif akan tercapai jika suatu pikiran atau ide yang tersampaikan menghasilkan interpretasi atau pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Robbins QA07 menyatakan ada 8 elemen penting dalam proses komunikasi, yaitu 1. Pengirim pesan, 2. Proses encoding, 3. Pesan, 4. Channel atau media, 5. Proses decoding, 6. Penerima pesan, 7. Noise, dan 8. Feedback. Komunikasi yang diciptakan dalam melaksanakan kepemimpinan tergantung pada level kepemimpinan yang meliputi upper level, middle level, dan lower level. Pada tingkatan tertinggi, tugas pemimpin adalah membuat keputusan berdasarkan masukan berbagai pihak, khususnya bawahan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Pada saat inilah peran komunikasi sangat nyata. 3 tipe komunikasi meliputi: pertama, perintah komunikasi untuk mengembangkan kebijakan, menggambarkan, dan menetapkan rencana untuk membuat keputusan. Kedua, memastikan bahwa komunikasi berfungsi secara tepat. Ketiga, mengevaluasi hasil komunikasi, mengakses efektivitasnya, dan membuat beberapa perubahan dasar untuk keputusan selanjutnya. Manajemen tingkat menengah memiliki tanggung jawab dua arah. Di satu sisi, ia harus loyal kepada tingkatan di atasnya untuk bekerja dan mencapai kesuksesan dalam pengambilan keputusan, rencana, dan kebijakan untuk manajemen di atasnya. Di sisi lain, ia harus menjalin hubungan baik melalui komunikasi dengan menciptakan iklim kepercayaan dan keterbukaan dengan manajemen di bawahnya untuk mendapatkan informasi dan mengkomunikasikan kepada atasan. Sedangkan manajemen di bawah menyampaikan tugas kebijakan, strategi, order, dan instruksi dari atasan. Pada tingkatan ini lebih banyak komunikasi dalam pemberian instruksi dan perintah. Mengingat pentingnya informasi dalam kehidupan organisasi yang dapat kita peroleh melalui komunikasi,
Hal terpenting adalah bagaimana kita dapat memperbaiki keefektivitasan sebagai komunikator. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang komunikator yang lebih baik. Pertama, memberikan pesan secara jelas dan singkat dan menghindari penggunaan bahasa atau logat golongan tertentu ketika berkomunikasi dengan seseorang yang tidak familiar dengan istilah atau ucapan tertentu. Kedua, perbaiki kemampuan mendengarkan yang kita miliki. Belajar untuk mendengarkan secara aktif. Ketiga, kita dapat meminimumkan masalah yang berlebihan dengan menggunakan seorang gatekeepers, yaitu individu yang mengontrol arus informasi kepada pihak lain. Keempat, dengan menggunakan teknik yang dapat meningkatkan komunikasi kita, misalnya melalui sistem saran, corporate hotline, dan survei karyawan. Kelima, dengan meningkatkan atau mengembangkan hubungan dengan pihak lain. Kita dapat melakukan dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada. Keenam, keefektivitasan komunikasi kita dapat dikembangkan dengan menggunakan peran teknologi, misalnya video sebagai mediator komunikasi. Lalu, bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat utama komunikasi yang efektif adalah karakter dan integritas pribadi yang menyampaikan pesan tersebut. Menurut Covey, untuk membangun komunikasi efektif diperlukan 5 dasar penting, yaitu usaha untuk benar-benar mengerti orang lain, kemampuan untuk memenuhi komitmen, kemampuan untuk menjelaskan harapan, kemampuan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan, dan kemampuan memperlihatkan integritas. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, seorang komunikator harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik. Hal terakhir yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu komunikasi yang efektif adalah mengumpulkan umpan balik yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penyampaian informasi pada penerima informasi. Pengumpulan umpan balik dapat dilakukan dengan meluncurkan market research, riset pasar, dan consumer research, riset konsumen. Secara umum, riset pasar dan riset konsumen membantu pemasar untuk mengetahui dengan pasti siapa konsumen mereka sehingga bisa menjadi kontribusi untuk strategi marketing selanjutnya. Dan yang terakhir, bahwa komunikasi merupakan satu hal penting untuk menunjang kesuksesan organisasi, baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis yang ada, sehingga organisasi bisa tetap survive bahkan meraih keunggulan kompetitifnya. Melalui komunikasi yang baik antar individu dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam organisasi maupun di luar organisasi, organisasi dapat memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Untuk mengembangkan komunikasi yang baik ini diperlukan peran aktif manajer maupun bawahan melalui aplikasi beberapa teknik yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Juga komunikasi yang baik dan meminimalkan konflik yang terjadi dalam kondisi ketidakpastian komunikasi membantu pihak manajemen mensosialisasikan perubahan dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk belajar dan mengetahui tujuan dari kegiatan atau perubahan, sehingga mereka tidak serta-merta menolak ketika perubahan atau kegiatan diusulkan sebagai kepentingan organisasi. Berikut penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.